Saudara, Senin besok untuk kali pertama sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan menggabungkan 3 terdakwa, yakni Richard Eliezer yang merupakan penguak fakta dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Meski majelis hakim sudah memutuskan, agenda sidang Senin esok mengundang sejumlah tanya. Sebab meski saksi yang dihadirkan sama, peran mereka berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Jadi minggu depan kita akan sidang 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin bergabung dengan Eliezer, terus hari Rabu kemudian Ricky dan Kuat akan diperiksa dengan keterangan saksi yang sudah terlewatkan, yaitu para ajudan dan ART yang bekerja di rumah saudara FS. Baik, saudara saksi ya. Keputusan majelis hakim ini diketok palu pada Rabu 2 November 2022 seusai keluarga Yosua bersaksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Senin esok majelis hakim memutuskan menggabung sidang 3 terdakwa sekaligus, yaitu terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Namun, rencana ini disoroti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut LPSK, seharusnya sebagai justice kolaborator, sidang Eliezer digelar terpisah. Tetapi LPSK yakin hakim punya pertimbangan lain dalam menggabungkan sidang. Apakah sebagai bagian dari menguji keterangan Eliezer sebagai penguak fakta atau bukan? Memang sebaiknya dipisah, tetapi kami juga sepenuhnya kan kita nggak bisa mengomentari ya atau ikut campur pada urusan persidangan. Jadi kita serahkan pada majelis hakim. Ya tadi saya sampaikan mungkin ada agenda tersendiri, ada rencana tersendiri majelis hakim untuk mendapatkan atau menguji dari keterangan-keterangan saksi yang ada itu dengan adanya Baradae, Ricky dan Kuat dalam satu pemeriksaan untuk dapat menguji di antara mereka itu mana yang layak dipercaya. Rencana penggabungan terdakwa juga mengundang tanya mantan hakim yang juga pakar hukum pidana, Asep Iwan Iryawan. Sebab, meski saksi yang dihadirkan sama, tetapi peran mereka berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Saya mengerti maksudnya majelis, ini saksi ini berlaku untuk 3 orang ini, maka sekaligus. Tapi kan beda perannya, memang isinya sama, tapi perannya berbeda. Ketika peran berbeda, maka sejak awal saya berkali-kali kan di Kompas diingatkan, pertanyaan itu harus ada relevansinya, ada signifikansinya. Ini di mana ketika peran E, peran KM, peran R sebagai terdakwa, saksi itu taunya. Kan pasti saksi ini berbeda taunya untuk KM, RR sama. Makanya itu diragukan. Mantan Hakim MA Gayus Lumbun menilai konfrontasi antar saksi atau terdakwa tidak lazim dilakukan di meja hijau. Tetapi majelis hakim punya hak yang luas untuk menemukan kebenaran yang material. Ya, bukan tidak lengkap, tapi hakim ingin mempunyai keyakinan yang penuh, hakim ingin menyaksikan hal-hal yang memang tidak biasa dilakukan di pengadilan pidana, tetapi itu semata-mata untuk menguji kebenaran yang material, yang hakiki, seperti apa sesungguhnya, maka terpaksa dikonfrontir. Biasanya hakim akan memanggil penyidik ya untuk ke sidang membenarkan keterangan terdakwa. Tapi ini memang kasus yang agak rumit ya, kasus yang menyangkut banyak sekali orang, saksi, juga jaksanya lebih dari 30, ini merupakan satu sidang yang berat, tentunya hakim mempunyai kebijakan yang baru sebagai kebijaksanaan yang tidak biasa tadi. Ini hak hakim, tentu hakim punya kepentingan yang real untuk ini, kepentingan yang jelas untuk ini. Untuk keterangan dari saudara saksi, Senin esok, jaksa akan menghadirkan sejumlah saksi mulai dari asisten rumah tangga Sambo di Jalan Saguling, sopir Verdi Sambo hingga beberapa saksi lain yang merupakan orang-orang dekat Verdi Sambo. Publik tentu menanti apakah pertimbangan yang diambil majelis hakim akan mengungkap fakta lain di persidangan. Tim Liputan Kompas TV.